Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita akan melanjutkan lagi serial aplikasi rekam medis episode yang keempat. Di video sebelumnya, kita sudah melayout halaman input user dan menyiapkan tabel penyimpanannya. Di episode ini, kita akan membuat script insert data user tersebut dan juga fungsi untuk mengupload gambar. Sekarang kita masukin aja alamat web kita, localhost rekam medis app. Sebelumnya teman-teman jangan lupa jalanin dulu web servernya ya. Sekarang kita ke user. Nah ini ya halaman input user yang kemarin udah kita buat. Sekarang kita akan mulai membuat script untuk menyimpan datanya. Kita ke text editor. Silakan teman-teman buka folder aplikasinya. Kita ke folder user. Sekarang kita buat file baru ya. Namanya process-user.php. Nama filenya harus sama dengan nama file yang kita masukin ke form action ya, di form tambah user.php ya. Coba kita cek dulu ke sini. Nah, harus sama dengan ini ya. Kita buka tag PHP. Sekarang kita panggil dulu file wajib kita ya. Require. Kita keluar dulu satu folder ya. Lalu ke config.php. Sekarang kita cek. If isset $_post simpan. Jadi jika tombol simpan ditekan, maka kita jalanin script untuk penyimpanan datanya. Simpanan diambil dari name tombol simpan ya teman-teman. Nah, dia diambil dari sini ya. Pertama kita ambil dulu data dari tiap elemen yang kita perluin ya. Yang pertama itu username ya. Kita buat variabel dulu. Sama dengan ini diambil dari inputan username ya. Saya panggil fungsi trim dulu ya. Untuk ngebuang spasi depan belakang ya. Ini saya panggilnya fungsi HTML special charge. Ini untuk security-nya. Kita panggil $_post. Baru kita masukin data inputannya. Ini diambil dari name input box username. Kita copy. Yang kedua kita ambil nama lengkapnya ya, full name. Saya ganti jadi nama gitu aja. Yang ketiga, saya mau ambil jabatannya. Untuk jabatan ini kita nggak perlu pakai HTML special charge ya, soalnya dia akan diambil dari select box. Name-nya jabatan. Saya copy ini buat alamat ya. Name-nya itu alamat. Kita cek. Ini ya alamat ya. Setelah alamat kita ambil juga gambarnya ya. Gambar yang diinputin sama user ya. Kita panggil HTML special charge. Lalu kita masukin di sini $_files ya untuk gambar, bukan post tapi files. Lalu name-nya gambar. Kita cek name-nya. Nah, ini name-nya gambar. Jadi di sini kita ambil
nama filenya. Setelah gambar kita ambil juga passwordnya ya. Password sama dengan, kita copy aja. Password ini namanya password ya. Lalu password 2 untuk konfirmasi passwordnya ya. Kita copy, paste, password 2. Setelah data yang kita perlu kita ambil, sekarang kita buat pengecekan. Yang pertama saya mau cek dulu username yang diinputin oleh user itu sudah ada belum di database ya. Kalau sudah ada nggak boleh kita pulangin. Sekarang kita buat query dulu. $check username sama dengan MySQL query, kita panggil koneksi kita ya, $koneksi select bintang from table user where username sama dengan $username. Jadi query ini fungsinya untuk ngecek username yang diinputin oleh user itu sudah ada belum database ya. If kalau sudah ada, MySQL 6 rows $check username. Kalau sudah ada nggak boleh kita pulangin ya. Lalu kita kirim pesan echo, kita pakai let JavaScript ya. Pesannya itu username sudah terpakai, user baru gagal diregistrasi. Lalu kita pulangin ke halaman tambah user ya. Window location sama dengan tambah strip user.php. Lalu kita return supaya script di bawahnya nggak dijalanin ya. Kalau pengecekan username lolos, kita cek lagi passwordnya ya, sama nggak antara password dan konfirmasi passwordnya. If $password tidak sama dengan $password 2. Jadi kalau antara password dan konfirmasi passwordnya tidak sama, kita pulangin ya. Pesannya kita copy dari sini. Kita ganti konfirmasi password tidak sesuai. Kalau passwordnya sesuai antara password dan konfirmasinya, baru kita enkripsi ya. Kita buat variabel sama dengan password hash. Kita ambil passwordnya. Lalu algoritmanya saya pakai password default ya. Setelah pengecekan password lolos, sekarang kita cek lagi gambarnya ya. Si user ngupload gambar gak? If
dolar gambar tidak sama dengan kosong. Jadi kalau si user ngupload gambar, kita jalin fungsi upload gambar. Pertama kita buat variabel dulu untuk parameter fungsi upload gambar ya. $URL sama dengan tambah user.php. $gambar sama dengan, di sini kita jalin fungsi upload gambar. Ini kita belum punya ya, nanti kita buat upload gambar. Kita masukin parameternya $URL. Else, kalau nggak ada gambar yang diupload, kita kasih gambar default ya. $gambar sama dengan nama file gambar defaultnya itu user.png ya. Ini diambil dari sini teman-teman. Aset gambar, nah ini ya, user.png nih gambar defaultnya. Sekarang kita buat ya fungsi upload gambarnya. Ini ada alatnya, soalnya emang belum ada fungsi upload gambarnya. Sekarang kita ke config, kita buat fungsinya di sini. Function, jadi nama fungsinya itu upload gambar ya. Parameternya $URL. Pertama kita tangkap data yang kita perluin ya. Saya buat variabel untuk nama file sama dengan $_files, name-nya itu gambar, lalu kita ambil nama filenya. Lalu yang kedua, kita perlu ukuran filenya ya. $_files gambar, kita ambil size-nya. Yang ketiga, ini kita copy aja untuk nama sementaranya ya. Sekarang kita tentuin dulu ekstensi file yang boleh diupload ya. $ekstensi valid sama dengan yang pertama JPG, lalu JPG, PNG, satu lagi GIF ya. Sekarang kita ambil ekstensi file yang diupload oleh user ya. Kita buat variabel namanya ekstensi file sama dengan, saya panggil fungsi explode ya untuk mecah karakter, untuk mecah teks ya. Untuk pemisahnya itu titik $nama file. Lalu kita buat fungsi lagi $ekstensi file, kita panggil fungsi string to lower untuk mengubah teks ke huruf kecil ya. Lalu saya panggil lagi fungsi n untuk ambil yang terakhir ya, $ekstensi file. Sekarang kita cek ekstensi file yang diupload oleh user ya. Kalau nggak ada salah satu di sini, maka kita tolak ya. If not in array ya. $ekstensi file, $ekstensi valid. Lalu kita kirim pesan. Pesannya kita copy aja ya.
di sini, paste. Kita hapus. Input user gagal. File yang Anda upload bukan gambar. Lalu kita pulangin. Sini kita ganti dengan $URL. Lalu kita die. Kalau pengecekan ekstensi file lolos, sekarang kita cek lagi ukuran file gambarnya ya. If $ukuran, di sini saya batasin ukuran maksimalnya 1 MB ya. Kalau ukurannya lebih besar dari 1 MB, kita pulangin. Kita copy lagi. Diganti pesannya ya. Input user gagal. Maksimal ukuran gambar 1 MB. Kalau pengecekan ukuran lolos, baru kita generate nama file gambarnya. Nama file baru, di sini kita buat variabel baru ya. Sama dengan di sini saya panggil fungsi time ya. Saya gabungin dengan nama file yang diupload ya. Saya kasih strip dulu. Nama file. Baru kita upload gambarnya. Move upload file. Kita panggil $tmp ya. Nama sementaranya. Lalu kita tentuin ya file penyimpanannya. Kita keluar satu folder, lalu ke aset ya, lalu ke gambar. Kita masuk ke sini ya ntar ya. Lalu kita masukin nama file gambarnya, nama file baru. Kalau sudah, kita return nama file barunya, nama file baru. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini ya. Sekarang baru kita jalanin script insert datanya. MySQL query, kita panggil koneksi kita. Kita panggil script insert datanya. Insert into table user. Lalu values-nya yang pertama untuk user ID ya. Ini kita buat 0 aja, soalnya kita kan pakai penomoran otomatis. Yang kedua $username untuk username ya. Lalu full name ya, nama lengkap. Ini $nama ya. Kita cek. Nah, ini ya. Setelah nama itu password ya, $password. Kita ambil yang sudah dienkripsi ya. Lalu $jabatan, lalu alamat ya. Kita pakai tanda kutip di sini soalnya dia string ya. Lalu gambar. Ini di sini harus ngurut dengan urutan field di tabel user ya teman-teman. Coba kita cek ya.
localhost phpMyAdmin. Kita ke DB, ini ya, DB rekam medis, table user. Ini ya, user ID, username, full name, password, jabatan, alamat, gambar. Ini urutannya harus sama teman-teman. Ini user ID, username, full name ya, nama lengkap. Ini ya. Lalu password, jabatan, alamat, gambar. Kalau datanya sudah masuk ke database, kita kasih alert lagi ya. Kita copy aja. Paste. Ini kita benerin. Jadi gini aja. User baru berhasil diregistrasi. Lalu kita return. Save ya. Sekarang coba kita jalanin ya. Ini kita reverse dulu. Username saya masukin admin, lalu full name-nya administrator, passwordnya saya kasih 1234. Lalu di sini saya cek konfirmasi passwordnya ya. Saya mau ngetes validasinya dulu. Jadi ini saya salahin. Jadi 3456 misalkan. Jabatannya administrator, lalu alamatnya Lampung. Coba saya save ya. Mesinnya gagal nih. Udah gagal ya. Konfirmasi password tidak sesuai. User baru gagal diregistrasi. Kita cek database. Nggak ada ya. Sekarang saya masukin lagi username-nya. Admin, full name administrator, passwordnya 1234. Ini konfirmasi passwordnya saya benerin ya. 1234. Jabatan administrator, alamat Lampung. Sekarang saya mau cek validasi untuk gambar ya. Saya ke file gambar. Saya mau ngetes validasi gambar untuk ekstensi file yang bukan gambar ya. Mesinnya kan nggak boleh. Ini kan bukan gambar nih. Open. Ya, gambarnya nggak muncul ya. Kita simpan ya. Nah, input user gagal. File Anda yang upload bukan gambar ya. Oke. Saya masukin lagi admin administrator, passwordnya 1234, administrator, alamat Lampung. Lalu untuk validasi ukuran gambar ya, saya ambil yang ini. Coba saya cek ukuran gambarnya ya. Detail. Ini kan lebih dari 1 mega ya. Sini nggak boleh nih. Open. Simpan. Nah, gagal juga ya. Maksimal ukuran gambar 1 megabyte. Sekarang saya masukin data yang benar ya. Username-nya admin, full name-nya administrator, passwordnya punya saya 1234. Punya teman-teman diingat-ingat ya passwordnya ya. Soalnya di episode selanjutnya kita masih belum membuat halaman login ya. Jadi jangan sampai pas kita ngebuat halaman login teman-teman nggak bisa masuk ke dalam sistem gara-gara lupa passwordnya ya. Konfirmasi passwordnya 1234, jabatannya administrator, alamatnya Lampung, gambarnya seperti ini. Simpan ya. Nah, berhasil ya. Coba kita cek database, masuk gak? Nah, masuk ke datanya ya. Sekarang kita cek ke file gambarnya ya. Mestinya masuk dia. File gambarnya masuk ya teman-teman. Ini ya. Coba ini salah posisi nih, mesin dalam sini ya. Ada yang salah berarti kita. Kita cek ke config ya. Oh, ini soalnya kurang slash teman-teman. Bisa ada slash di sini ya. Jadi ini saya hapus lagi ya.
Kita ulang ya. Yang ini data saya hapus lagi. Kita coba lagi ya. Administrator, passwordnya, jabatan administrator, alamat Lampung, gambarnya, open, simpan. Berhasil ya. Cek, masuk, lalu file gambarnya. Nah, masuk ya, ada benar di sini di dalam folder gambar ya. Nah, masuk ya. Kita balik lagi. Saya tambahin satu lagi. Username-nya Rangga, full name-nya Rangga Sameli, passwordnya jabatannya saya buat petugas, alamatnya Tanjung Karang. Lalu untuk gambarnya saya mau pakai gambar default ya. Saya nggak masukin gambar di sini, biar gambarnya gambar default. Klik simpan. Oke. Kita cek database. Nah, gambarnya user.png ya. Sekarang saya mau coba validasi username ya. Username kan mesinnya nggak boleh double ya. Saya mau tes nih sekarang validasinya. Saya masukin username-nya Rangga. Tadi kan udah ada ya. Full name-nya misalkan Rangga Saputra. Passwordnya jabatannya dokter, alamatnya Lampung. Gambar saya biarin dulu. Saya klik simpan, misalnya gagal nih. Nah, gagal ya. Username sudah terpakai. Jadi nggak boleh ada username yang sama ya namanya. Oke. Kita cek. Nah, nggak ada ya. Gagal berarti. Sekarang saya masukin satu lagi. Saya kasih Armen, full name-nya Armen Wong, passwordnya jabatannya dokter, alamatnya Kampung Bugis, gambarnya sepakai ini. Simpan. Kita cek. Masuk ya. Kita cek gambarnya. Nah, masuk ya. Jadi teman-teman, kita sudah berhasil membuat script upload gambar user dan juga menyimpan datanya ke database. Di episode selanjutnya, kita akan membuat script untuk mengelola data user yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah di coding lain.